Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, kita kemarin terakhir membahas tentang apa? Harga, faktor yang mempengaruhi, terus apa lagi? Dampak dari faktor yang mempengaruhi harga. Nah, sekarang kita masuk materi lanjutan, yaitu materinya permintaan dan penawaran. Sebelum masuk ke materi, coba saya mau tanya, kalian pernah melakukan transaksi tawar-menawar atau tidak? Menurut kalian, permintaan itu kayak gimana? Ya, barang yang diminta, sedangkan penawarannya oke, barang yang ditawarkan. Jadi rata-rata kalian sudah pernah melakukan kegiatan transaksi tawar-menawar ya? Kalau kalian pernah menginginkan barang sesuatu barang nggak? Selalu sering. Sampai yang tidak? Ada niat, ada yang tidak. Kalau kalian pengen barang tapi tidak kesampaian, apa yang kalian lakukan? Ya sudah. Gimana sih? Nabung. Lanjut materi ya. Permintaan. Apa sih permintaan itu? Permintaan merupakan jumlah barang yang ingin dibeli pada harga tertentu dan waktu tertentu. Seseorang yang menginginkan barang atau jasa tapi tidak mampu membeli belum dapat dikatakan sebagai permintaan. Jadi ketika kalian belum dapat membeli barang yang kalian inginkan, itu bukan termasuk dalam permintaan. Nah, hukum permintaan tadi berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaannya. Begitupun sebaliknya, semakin murah suatu barang, maka permintaannya akan tinggi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: harga suatu barang, kualitas suatu barang, pendapatan konsumen, harga barang lain, jumlah penduduk, selera konsumen itu sendiri, dan prediksi masa depan. Jenis-jenis permintaan, yang pertama berdasarkan daya belinya. Itu ada 3: permintaan efektif, potensial, dan absolut. Permintaan efektif itu ketika permintaan yang dapat disertai dengan kemampuan membelinya. Oh, aku pengen beli motor, aku bisa membelinya. Nah, itu namanya permintaan efektif. Permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli tetapi konsumen belum melakukan transaksi pembelian. Misalnya, aku pengen beli bakso, aku bisa beli bakso, tapi ada suatu halangan yang membuat aku tidak bisa beli bakso. Itu namanya permintaan potensial. Selanjutnya ada permintaan absolut, permintaan terhadap suatu barang maupun jasa tapi tidak disertai dengan kemampuan membelinya. Oh, aku pengen beli tas, tapi aku belum punya uang. Jadi itu permintaan belum terjadi transaksi. Nah, yang kedua berdasarkan jumlah konsumennya dibagi menjadi 2, yaitu individual dan permintaan pasar. Permintaan individual merupakan permintaan barang dan jasa dari individu tersebut. Permintaan tersebut tergantung dari kemampuan masing-masing individu. Sedangkan permintaan pasar, permintaan atas barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat. Permintaan ini dihitung dari jumlah permintaan individu. Paham maksudnya? Benar? Nih, semisal permintaan individu, oh aku pengen beli baju, pas lebaran ya, aku pengen beli baju lebaran. Ya udah, itu pengen aku. Terus permintaan pasar, ketika kita kalau Kamis Pon pakai apa? Pakai lurik ya, pakai lurik. Individunya banyak kan yang menginginkan lurik, otomatis nanti pedagang
namanya favorit. Nah itu namanya permintaan pasar. Jumlah permintaan ini dia aja. Karena yang membutuhkan produknya. Selanjutnya ada penawaran. Apa sih penawaran itu? Kemampuan produsen atau kemauan produsen untuk menjual dan menawarkan barang jasanya pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kalau permintaan tadi berdasarkan pembeli, kalau penawaran berdasarkan penjual. Nah, buku penawaran berbunyi jika harga suatu barang itu naik, maka penawarannya juga naik. Tapi jika harga suatu barang itu turun, maka penawarannya bisa turun. Karena produsen ingin mendapat laba yang sebesar-besarnya atau bersifat positif antara jumlah barang dan jasanya dan harganya. Nah, faktor yang mempengaruhi penawaran itu ya, ada harga, biaya produksi, teknologi, prediksi masa depan, faktor non ekonomi dan kebijakan pemerintah. Jenis-jenis penawaran dibedakan menjadi seperti berikut. Pertama ada penawaran marginal, submarginal, dan supermarginal. Apa sih penawaran marginal itu? Penawaran yang menawarkan produk sesuai harga pasaran. Jadi antara harga satu penjual dengan penjual lain itu harganya sama, harga pasaran. Penawaran submarginal berasal dari produsen yang memasarkan produknya dengan harga di bawah harga pasar atau biasanya harga grosir. Ketika aku beli banyak barang, aku dapat harga murah. Penawaran submarginal. Selanjutnya penawaran supermarginal. Itu produsen memiliki kuasa penuh untuk menawarkan produknya di atas harga pasaran. Yang marginal tadi pasar, yang kedua submarginal di bawah harga pasar, supermarginal di atas harga pasar. Sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada? Kita lanjut permintaan. Sekarang kalian mengerjakan soal untuk memperkuat pengenalan kalian, ya. Kerjakan di rumah saja. Tulisin yang benar. Tulisin yang benar.
Ada yang merupakan jelaskan apa itu permintaan. Jumlah barang yang diminta oleh barang yang diminta pada harga dan waktu tertentu. Ya aku sih. Bener. Masya Allah. Berharap salah. Lagi ada. Kalau baca ini kali baca depan. Alah,